Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Aulia dengan NIM 207818073 akan membawakan materi mengenai kecerdasan IQ. IQ adalah singkatan dari Intelligence Quotient yang berarti ukuran kemampuan intelektual, menganalisa logika, dan rasio seseorang. Dengan demikian, IQ berkaitan dengan keterampilan bahasa, kesadaran akan sesuatu di sekelilingnya, dan penguasaan matematika. IQ merupakan singkatan atau istilah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kecerdasan dalam hal penalaran, memecahkan masalah, berpikir, dan penggunaan bahasa dan lainnya. Anggapan bahwa IQ merupakan sifat bawaan dan tidak dapat diubah adalah salah. Penelitian modern membuktikan bahwa IQ dapat diubah dan dikembangkan melalui proses belajar. IQ tidak hanya mencakup satu hal saja, tetapi mencakup banyak hal. Contohnya, seseorang dengan kemampuan untuk bermain musik, sedangkan orang lain memiliki kemampuan dalam bidang olahraga. Maka dari itu, kemampuan dari setiap orang-orang atau individu itu berbeda. Mereka memiliki kecerdasannya masing-masing. Secara sederhana, IQ atau Intelligence Quotient adalah kecerdasan yang bersumber dari otak dalam menganalisa lingkungan berdasarkan pribadi seseorang atau yang sesuai dengan pribadi seseorang. Itulah materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdaliana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian emotional quotient atau EQ. EQ adalah kemampuan berkomunikasi seseorang dalam dua dimensi, yaitu arah ke dalam atau personal dan arah keluar atau interpersonal. Personal sendiri ialah komunikasi yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri. Hal ini berguna untuk menumbuhkan kesadaran diri, penerimaan diri, mengontrol atau menghargai diri sendiri, dan penguasaan diri atau self-mastery. Sementara itu, interpersonal adalah kemampuan dalam memahami, menerima, mempercayai, dan mempengaruhi orang lain. Adapun pengertian dari kecerdasan emosional sendiri adalah kemampuan pengendalian diri, kemampuan pengendalian diri sendiri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan untuk menghadapi frustasi. Kesanggupan untuk mengendalikan diri atau mengendalikan diri, dorongan, hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar stres tidak melumpuhkan kemampuan dalam berpikirnya. Untuk membaca perasaan terdalam atau orang lain atau empati dalam berdoa, untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin diri dan lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu pengertian spiritual quotient. Spiritual quotient atau SQ adalah kemampuan seseorang untuk dapat memahami arti hidup. Perlu dipahami bahwa SQ atau spiritual quotient tidak mesti berhubungan dengan agama. Kecerdasan spiritual quotient ini adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang membangun dirinya secara utuh. Spiritual quotient tidak bergantung pada budaya atau nilai, tidak mengikuti nilai-nilai yang ada, tetapi menciptakan kemungkinan
untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berasal dari dalam hati, menjadikan kita kreatif ketika kita dihadapkan pada masalah pribadi dan mencoba melihat makna yang terkandung di dalamnya, serta menyelesaikannya dengan baik agar memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. Kecerdasan spiritual membuat individu mampu memaknai setiap kegiatannya sebagai ibadah demi kepentingan umat manusia dan Tuhan yang sangat dicintainya. Kecerdasan spiritual menempatkan diri seseorang mampu mengambil hikmah dari suatu konsep maupun keadaan yang memiliki nilai bermakna bagi dirinya. Dengan kemampuan tersebut akan menjadikan individu yang memilikinya juga memiliki nilai bermakna di tengah-tengah individu yang lain di dalam masyarakat. Dan bagi muslim yang beriman, kecerdasan spiritual yang dimilikinya akan menempatkan kedudukan mulia dirinya menjadi seorang hamba di hadapan Allah sebagai mutakin. Dana Johar dan Ian Marshall, psikolog dan ahli geologi dari Harvard University, pada tahun 2000 memperkenalkan kecerdasan spiritual sebagai the ultimate intelligence atau puncak dari segala kecerdasan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahra Enil Amini akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 2 dengan judul materi neuroanatomi otak rasional, otak emosional, dan otak spiritual. Adapun poin yang akan saya jelaskan mengenai otak rasional dan pembelajaran. Otak rasional berpusat di korteks cerebri atau bagian luar otak besar yang berwarna abu-abu. Volumenya cukup besar sampai mencapai 80% dari volume seluruh otak. Besarnya volume korteks cerebri memungkinkan manusia berpikir secara rasional dan menjadikan manusia sungguh sebagai manusia. Semakin beradab dan berbudayanya manusia akan menggeser perilakunya lebih ke pusat berpikir rasional. Korteks cerebri ini terbelah menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dengan cara berpikir yang linear dan sekuensial, sedangkan otak kanan dengan kreativitasnya akan bekerja sama untuk memahami dan memecahkan permasalahan secara holistik. Sistem pendidikan yang baik harus dapat menyediakan model pembelajaran untuk optimalisasi kedua belah otak. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sekarang terlalu berfokus kepada otak kiri, padahal untuk menjadi pintar, otak kanan harus diberi pekerjaan seperti otak kiri. Otak kiri dengan kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan dengan musik, gambar, dan warna. Begitu pula dengan ruangan kelas. Ruangan kelas harus didesain atau disulap menjadi ruangan yang nyaman dengan nuansa musik lembut, rasa humor yang tinggi, dan bau yang wangi. Pemanfaatan pendekatan otak secara keseluruhan dengan mengacu kepada belahan otak kiri dan otak kanan akan secara jelas memperlihatkan tidak dapatnya dipisahkan masalah kognisi dan emosi sebagai satu kesatuan. Memahami emosi dari peserta didik merupakan salah satu kunci untuk membangun motivasi belajar mereka. Jika informasi hanya dikemas dalam bentuk kata, ia hanya disimpan di dalam otak kiri, sedangkan apabila dikemas dalam bentuk gambar yang penuh warna, otak kanan juga akan ikut menyimpannya. Contohnya, jika kita mendengarkan lagu, otak kiri akan
akan memproses syairnya dan otak kanan akan memproses musiknya, sehingga tidak heran kalau kita memahami kata-kata lagu yang populer dengan begitu mudah dan begitu hafal dengan cepat karena otak kiri dan otak kanan keduanya saling terlibat. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari ruangan 2 semester 4 PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak emosional dan pembelajaran. Otak emosional berpusat di sistem limbik. Sistem ini secara evolusi jauh lebih tua daripada bagian korteks cerebri. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan otak manusia dimulai dengan perkiraan emosional sebelum perkiraan rasional berfungsi untuk merespon lingkungannya. Kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara perasaan, watak, dan naluri moral. Banyak bukti menunjukkan bahwa sistem etik dasar dalam kehidupan berasal dari kemampuan emosionalnya yang melandasinya. Contoh sebagai guru, kita sering mengabaikan penciptaan suasana belajar yang menyenangkan. Sehebat apapun paparan yang disampaikan guru, peserta didik baru menerima sebagian kebenaran apabila emosinya telah mengatakan bahwa hal itu benar. Dengan demikian, seseorang baru merasa bahwa sesuatu itu benar atau penting kalau sistem limbik menerima hal itu sebagai sesuatu yang benar dan penting. Untuk itulah, pada saat meyakinkan peserta didik, guru harus menggunakan suara lantang, dinamis, dan ekspresi kuat perasaan. Kecerdasan emosional pada dasarnya terdiri atas 5 wilayah, yaitu 1. Mengenai emosi diri, 2. Mengelola emosi, 3. Motivasi diri, 4. Mengenal emosi orang lain, dan yang terakhir itu membina hubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Tasya Amanda Ramadhani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Dan yang akan saya jelaskan yaitu otak spiritual dan pembelajaran. Otak spiritual berpusat di nokta Tuhan yang ditemukan oleh Ramachandran di lobus temporal. Pada bagian inilah kesadaran tingkat tinggi manusia, yaitu eksistensi diri, tereksplorasi. Kesadaran tersebut dibangun oleh adanya sel-sel kelabu dalam otak manusia. Bila sel-sel ini bekerja, lahirlah pikiran rasional yang merupakan titik pijak awal menuju kesadaran tingkat tinggi manusia. Otak spiritual, tempat terjadinya kontak dengan Allah, hanya akan berperan jika otak rasional dan panca indera telah difungsikan secara optimal. Dengan demikian, seorang pencari ilmu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah jika ia tidak memaksimalkan fungsi otak rasional dan panca inderanya. IQ pada dasarnya adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah, persoalan, makna, dan nilai. IQ yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh untuk memfungsikan IQ dan SQ secara efektif. IQ digunakan untuk bergulat dengan ihwal jahat dan baik, serta untuk membayangkan kemungkinan yang belum terwujud. Salah satu cara mengoptimalkan otak spiritual adalah melihat permasalahan secara utuh, mengkaji yang tersirat dan dari yang terlihat, dan merenungkannya. Berdoa dengan berbagai cara pada berbagai agama merupakan sarana ampuh untuk mengoptimalkan otak spiritual dan cara ampuh untuk berbicara maupun mendengar apa yang dikatakan Allah.
Cara ini akan mendukung pemecahan masalah dengan otak emosional intuitif atau spiritual. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisma. Saya akan menjelaskan tentang cara menstimulus IQ, EQ, dan SQ pada anak usia dini. Yang pertama, intelligence quotients atau IQ. Orang tua sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan IQ anak. Misalnya, menjalani komunikasi yang baik untuk mengasah keterampilan berbicara atau berbahasa anak. Selain itu, kita bisa mengenalkan berbagai warna, bentuk, dan pengetahuan melalui buku seperti tentang dunia binatang, bunga, dan cuaca, ataupun sebagainya. Berikan pula media untuk mengasah kreativitas anak, misalnya kertas warna-warni. Kemudian biarkan anak memecahkan masalah yang dihadapi sendiri melalui dari paling sederhana. Yang kedua, emotional quotients atau EQ. EQ ini dapat ditingkatkan melalui pola asuh seperti memberi edukasi bagaimana bertahan pada situasi sulit, bersikap keras, dan mengendalikan emosi. Kita bisa mengajarkan anak untuk belajar tentang perasaan, bahagia, sedih, sensitif, bahkan tentang ketangguhan. Berikan anak kesempatan untuk belajar mengendalikan pikirannya melalui aktivitas sehari-hari. Yang terpenting adalah selalu memberikan pemikiran positif, keyakinan, dan bersifat positif mengantarkan anak menjadi sukses. Ketiga, spiritual quotients atau SQ. Spiritual membuat setiap individu memahami bahwa setiap tindakan adalah ibadah. Dengan demikian, orang tua harus mendidik anak dengan agama sejak dini. Ada berbagai stimulus yang bisa dilakukan. Misalnya, untuk mengasah SQ, kita bisa perkenalkan anak dengan Tuhan melalui cerita dan aktivitas rutinitas sehari-hari. Dia belajar tentang keimanan dan sebagainya. Alhasil, pencapaian akan sempurna jika IQ, EQ, dan SQ anak berkembang secara profesional sehingga tercapai mental yang kuat. Dan tentu saja tujuan akhirnya adalah agar anak memiliki keseimbangan secara intelektual, psikologis, dan spiritual. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.